suara ramai dari para pemuda terdengar memenuhi gedung Free Martial Lodge. Terlihat pula beberapa pemuda yang dengan antusiasnya masih memegang sebuah brosur. Baik, terima kasih kepada para hadirin yang telah menyempatkan untuk hadir. Di sini saya selaku Ketua Kongres Pemuda izin untuk menyerahkan pendapat di hari ini. Dan saya meminta untuk para hadirin untuk menyimak dengan baik. Baik, selamat tangan semua. Saya izin membacakan terkait yang sudah saya catat kemarin. Saat ini, seperti yang kita ketahui tentang bangsa kita ini, bahwa para penjajah telah menguasai, sehingga mereka juga menguasai aspek-aspek kehidupan sosial kita, dan mereka juga mengambil alih hak-hak yang seharusnya menjadi milik kita. Dan yang seperti kita ketahui bahwa para pejuang sebelum kita selalu berakhir dengan kegagalan, dan yang seperti kita ketahui bahwa para pejuang sebelum kita selalu berjuang dengan sendiri-sendiri. Untuk itu diperlukannya Kongres Pemuda ini agar saudara sekalian dapat menjadi pilar kekuatan dari kemerdekaan Indonesia. Dan tujuan dipertemukan saudara sekalian adalah untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan antara sesama kaum pemuda Indonesia. Apakah dari para hadirin yang ada di sini yang ada yang memberikan tanggapan? Baik, dipersilakan yang ini. Baik, sebelumnya saya menanggapi, seperti yang kita semua telah ketahui bahwa bangsa ini kurang adanya identitas pemersatu. Maka dari itu diperlukannya bahasa pemersatu. Dan tanpa merendahkan bahasa daerah lainnya, saya memiliki dua bahasa yang memungkinkan untuk dijadikan sebagai bahasa pemersatu. Yang pertama adalah bahasa Jawa dan yang kedua adalah bahasa Melayu. Namun seperti yang kita semua telah lihat, bahasa Melayu sudah digunakan sebagai bahasa pergaulan dan memungkinkan bahwa bahasa Melayu akan dijadikan sebagai bahasa persatuan akan lebih tinggi dibanding bahasa Jawa. Terima kasih. Terima kasih atas lanjutannya. Di sini saya izin menanggapi. Saya setuju jika kita menggunakan bahasa persatuan. Tapi saya kurang setuju jika kita menggunakan bahasa Islam Melayu sebagai bahasa persatuan. Karena menurut saya kurang pantas. Jika hanya bergantung pada kepopuleran, kita hanya akan kekurangan identitas kita sendiri. Jikalau tanah air dan bangsa kita ini bernama Indonesia, maka bahasa juga demikian. Bahasa persatuan harus disebut bahasa Indonesia. Betul sih, Bung. Tapi apa yang dikatakan Nyamil itu benar. Bahasa Melayu sudah menjadi bahasa sehari-hari dan banyak masyarakat di sana yang sudah menggunakan bahasa Melayu. Dan menurut saya itu adalah hal yang menjadikan bahasa Melayu itu persebarannya menjadi mudah. Mohon maaf Bu, sebelumnya apabila kita menggunakan bahasa Melayu, maka apa yang akan terjadi dengan masyarakat luar sana yang tetap teguh untuk menggunakan bahasa daerah mereka? Menurut saya, bahasa yang kita gunakan adalah bahasa yang harus menyatukan kita semua. Maaf Bung, menurut saya dengan adanya istilah baru seperti bahasa Indonesia itu justru akan membingungkan masyarakat dan akan terjadi kesalahpahaman antar masyarakat. Baik Bu, di sini saya izin menjelaskan kembali terkait apa yang telah saya katakan. Bahwa kita bukan hanya terdiri dari suku bangsa yang sama, tapi kita terdiri dari berbagai suku bangsa. Tentu kita harus memikirkan kembali terkait hal ini, karena hal ini diperlukan mempertimbangkan dengan baik. Untuk itu kita akan menggunakan istilah bahasa persatuan yang baru untuk mengurangi kesan diskriminasi terhadap suku lain.
Izin menanggapi Bung, tapi seperti yang kita semua telah ketahui, bahasa Melayu adalah bahasa yang dipergunakan dalam sehari-hari, yaitu kerap dikenal sebagai lingua franca. Apabila Bung tak berani bilang perlu ada istilah baru seperti bahasa Indonesia, justru itu akan membuat masyarakat semakin kebingungan dan akan rawan terjadinya kesalahpahaman. Baik, terima kasih. Cukup Bung. Pembicaraan ini akan menjadi perkara jika terus-menerus dilanjutkan. Baik, apakah dari para hadirin semua ada yang ingin menanggapi kembali? Bisa-bisanya pertemuan besar seperti ini masih memperdebatkan pendapat pribadi. Loh, bukannya bahasa juga harus diperhitungkan? Justru perkara semacam itu yang seharusnya kita perbincangkan dengan matang. Nah, makanya bahasa itu bisa menjadi solusi. Kalian ini murung saja dari tadi Ada apa? Ayo ceritakan pada saya. Ini ada makanan nih. Kalian mau tak? Sampai tidak bisa kan membaca suasana. Dari tadi murung saja karena tak dapat hasil bukan? Ayo kita bikin rapat lagi saja. Tidak susah bukan? Ngomongmu nyeleneh tapi ide ibu begitu. Mengapa Anda berkata demikian? Saya merasa bahwa Kongres Pemuda tadi belum membuahkan hasil secara baik. Saya rasa kita juga harus membuat pembaruan seperti terbentuknya organisasi yang menggerakkan kongres besar. Bagaimana jika kita mengundang Yamin, Syarifudin, Wilopo, dan lain-lain? Nah, saya pikir itu ide yang bagus. sudah kita ajak mereka sekarang agar waktunya tidak terbuang dengan sia-sia. Karena kalian semua sudah berada di hadapan saya meminta kepada kalian untuk tidak memperdebatkan hal yang sudah dibicarakan tadi. Jika kita ingin memutuskan, kita harus memutuskan secara seksama tanpa adanya perdebatan. Di sini saya izin membacakan tujuan dari dibentuknya organisasi ini, yakni untuk mendorong para pemuda dan juga pemudi untuk bisa bersatu. Izin berpendapat, Bung. Bagaimana caranya organisasi kecil seperti ini bisa mengajak para pemuda untuk kembali menggaungkan persatuan? Pertanyaan yang bagus, Bung. Jadi, saya sudah punya rencana untuk kita mencari anggota terlebih dahulu. Maka dari itu, kita akan lebih terbuka dengan masyarakat. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi saya sudah menyiapkan rencana. Jadi kita akan berfokus untuk memperbanyak anggota terlebih dahulu. Untuk itu kita akan membuka diri dengan masyarakat. Bagaimana kabarnya, Bung? Baik, Bu. Tapi, mengapa Anda mendatangi saya? Seperti sudah tahu, saat ini ajakan-ajakan dari organisasi kita kurang dikenal Indonesia. Dan saya sebagai ketua organisasi ini merasa bertanggung jawab karena hal itu. Namun, saya rasa jika kepemimpinan di bawah saya untuk selesai, saya tidak yakin organisasi ini akan bertahan. Untuk itu, Maaf, Bung. Saya rasa Anda harus bisa mencari calon yang tepat. Dan saya rasa juga saya belum bisa untuk memenuhi tanggung jawab tersebut. mungkin ini permintaan yang sedikit mendadak. Tapi izinkan saya untuk mempercayai tanggung jawab ini pada teman yang saya percaya. Perubahan bukan suatu hal yang buruk. Apakah kau pikir menetap di suatu tempat itu baik? Mungkin kalian sekarang berada di titik bawah. Tapi lantas kenapa? Tidak ada jalan di dunia ini tanpa halangan. Tidak ada atas tanpa bawah. Tidak ada senang tanpa sedih. Dan di saat kau berhenti dan menolak perubahan, disitulah di saat kau benar kesalahan. Yang mati tidak bergerak, dan yang hidup dia yang terus bergerak maju. Ambillah tanggung jawab itu, jadilah seorang ketua. Baik, Bung. Jika adanya begitu, maka saya akan coba yang terbaik. Baik, saya selaku ketua PPPI yang baru, saya izin menjalankan visi dan misi dari ketua yang sebelumnya. Maka dari itu, saya izin membuka diskusi pada kesempatan kali ini. Maaf, Bung. Sebelumnya, saya ingin bertanya, apa ada rencana yang baru mengenai hal yang akan dilakukan untuk organisasi ini ke depannya? Baik, untuk rencana yang baru, saya berencana untuk mengadakan kembali Kongres Pemuda, yakni Kongres Pemuda 2. Saya setuju, Bung. Saya juga setuju, Bu. Menurut saya, Kongres Pemuda 2 harus segera dilaksanakan.
karena demi kepentingan negara kita bersama. Karena seperti kita sudah lihat, banyak sekali perdebatan yang terus dibicarakan secara baik-baik. Maka tidak akan pernah selesai permasalahan ini. Bagaimana para hadirin semuanya? Saya setuju dengan Bung Syarif. Bagaimana para hadirin? Apakah setuju dengan diadakannya Kongres Pemuda 2? Setuju, Bung. Mohon maaf sebelumnya, mengingat ini adalah kongres yang menentukan masa depan dari bangsa kita. Apakah ada yang bersedia untuk memimpin kongres tersebut? Izinkan saya menjadi Ketua Kongres Pemuda 2. Izinkan juga saya menjadi wakil ketua. Izinkan saya menjadi sekretaris. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang waktu dari diadakannya Kongres Pemuda 2. Apakah ada usulan? Tapi begini, Bung. Kita tidak bisa memasang waktu yang terlalu dekat seperti bulan Agustus atau September. Dikarenakan kita sebisa mungkin untuk menghindari kesalahpahaman daripada kongres sebelumnya. Izin melanjutkan perkataan Bung Syarif. Sebaiknya kita mengadakan kongres ini di sekitaran bulan Oktober atau November. Maaf Bu, saya rasa jika bulan November akan terlalu lama. Saya hendak mengusulkan untuk diganti menjadi bulan Oktober saja. Setuju, Bung. Bagaimana jika akhir Oktober? Saya rasa itu merupakan keputusan baik. Emang seperti itu putusan terbaik. Baik, dikarenakan semua yang berada di sini telah setuju akan diadakannya Kongres Pemuda 2, maka dari itu kita akan mengadakan Kongres Pemuda 2 pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Selamat pagi para hadirin sekalian. Izinkan saya membuka rapat pertemuan pada hari ini. Pertemuan hari ini kita akan membahas tentang keputusan akhir dari pertemuan-pertemuan yang telah kita laksanakan. Sebelumnya, saya izin berterima kasih kepada Jong Java, Jong Sumatera Nenbon, Jong Islam Nenbon, Jong Kelebes, kaum pemuda Betawi, dan juga Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atas partisipasinya dan juga pendapat-pendapat di pertemuan sebelumnya. Sebelumnya akan ada saudara kita yang izin memberikan informasi. Sebelumnya izinkan saya memberikan informasi mengenai agenda pertemuan kita kali ini. Sebelumnya akan ada ceramah tentang persatuan dan kebangsaan Indonesia yang akan dilakukan oleh Muhammad Ali. Selanjutnya akan ada ceramah mengenai pendidikan dan kebangsaan Indonesia oleh Bapak Purnomo Mulan Sarmangur Saporo dan Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya akan ada ceramah tentang pergerakan pandemi Indonesia oleh Utomo Rakelan. Dan terakhir ada pembacaan pergerakan pemuda Indonesia oleh Sunario. Terima kasih. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada Muhammad Yamin dan juga pembicara-pembicara lainnya. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan saudara-saudari kalian. Seperti yang kita ketahui bahwa bangsa Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa, bahasa, budaya, dan hukum adat. Namun dengan adanya perbedaan tersebut, justru dengan adanya kesatuan yang muncul dari setiap bangsa, maka memungkinkan akan timbulnya persatuan yang kekal karena memiliki landasan yang kuat seperti persamaan kultur, persamaan bahasa, persamaan budaya, dan persamaan hukum adat. Bangsa yang makmur adalah bangsa yang memiliki kesatuan yang kuat. Lebih lanjut tentang itu, izinkan saya menyampaikan 5 faktor yang akan menunjang terjadinya persatuan di Indonesia ini. Yang pertama adalah sejarah, yang kedua adalah bahasa, yang ketiga adalah budaya, yang keempat adalah pendidikan, dan yang kelima adalah kemauan. Maka dari itu, penting adanya kemauan untuk adanya persatuan, terutama bagi anak Indonesia dan pemuda-pemudi Indonesia untuk Indonesia agar semakin bersatu. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Baik, saya berdiri di sini bukan hanya sebagai perempuan, tetapi juga sebagai anak bangsa. Kita telah berbicara tentang persatuan dan kesatuan. Namun, bagaimana kita dapat meraihnya jika salah satu setengah populasi dari kita, yaitu perempuan, tidak diberikan kesempatan yang sama? Menurut saya, perempuan di Indonesia memiliki potensi yang terbatas. Kita memiliki pikiran yang cerdas, hati yang mulia, bahkan semangat juang yang tinggi. Dan kita dapat memajukan sama-sama untuk membangun bangsa kita ini dan memberi ruang yang setara bagi perempuan
untuk memajukan bangsa kita. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini, izinkan saya menyampaikan sepatah kata mewakili Ibu Mahasiswa dan Dewan Tara untuk kita semua. Saudara-saudari semua, kita berkumpul di sini dengan satu semangat untuk menyatukan suara pemuda Indonesia. Dalam keberagaman, kita menemukan kekuatan. Mari kita jaga persatuan, karena hanya bersama kita dapat mencapai cita-cita bangsa. Saya mendorong kepada pemuda-pemudi Indonesia untuk terus belajar dan memahami diri. Kita harus berperan aktif dalam agenda perubahan bangsa dan tidak menjadi penonton dalam sejarah bangsa Indonesia. Dengan semangat ini, mari kita maju demi kemajuan dan kemerdekaan bangsa Indonesia. Saudara-saudari pemuda Indonesia, hari ini kita berkumpul dengan tekad yang sama untuk bersatu demi kemerdekaan Indonesia, untuk memperkuat tekad persatuan bagi pemuda-pemudi Indonesia. Maka ada salah satu cara, yakni gerakan kepanduan. Seperti yang dikatakan oleh Theo Pengamanan, pandu sejati adalah pandu berdasarkan semangat kebangsaan dan rasa cinta tanah air. Kepada kawan-kawanku yang berbahagia dan sehat sentosa, kita di sini untuk menyatukan pemikiran kita untuk memajukan kesatuan. Ini adalah titik penting bagi bangsa ini untuk berkembang. Selain penting untuk memahami akan gerakan kepanduan, kaum muda juga mesti memahami akan pentingnya kesatuan dan semangat nasionalisme. Sebab pemuda inilah yang akan menggantikan kita di masa depan saat kita sudah tidak ada. Ayo kita bimbing pemuda dan pemudi untuk meneruskan semangat kesatuan dan membimbing mereka untuk selalu berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Terima kasih. Maka pertemuan kali ini saya cukupkan. Baik para hadirin sekalian, sebelum penyampaian hasil rumusan dari Kongres Pemuda II, izinkan saya memperkenalkan rekan saya, Wage Rudolf Supratman. Beliau telah menciptakan lagu untuk tanah air Indonesia. Terima kasih sudah memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan karya saya untuk tanah air Indonesia, berjudul lagu Indonesia Raya. Lagu yang sangat indah. Mari kita berikan tepuk tangan untuk sekali lagi kepada Supratman. Baik, karena hasil keputusan Kongres Pemuda II telah disepakati oleh para pemuda-pemuda di Indonesia, maka dengan hasil dari Kongres Pemuda II ini akan dipergunakan untuk perkumpulan-perkumpulan di Indonesia. Dan saya kembalikan kepada Muhammad Yamin. Sebelum kita akhiri Kongres Pemuda II ini, marilah kita bersama-sama untuk mengucapkan Sumpah Pemuda. Dan diharapkan untuk para hadirin untuk berdiri dan membacakannya bersama-sama. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu. Mengaku bertumpah darah yang satu. Tanah air Indonesia. Tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu. Mengaku berbangsa yang satu. Bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan. Menjunjung bahasa persatuan. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Baik, terima kasih untuk para hadirin. Dimohon agar duduk kembali. Tibalah akhirnya pada pembacaan hasil putusan Kongres Pemuda yang kedua. Hari itu, 28 Oktober 1928, seluruh organisasi pemuda melebur dalam satu wadah bernama Indonesia Muda.
Hari itu 28 Oktober 1928, Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, Jong Java, Jong Sumatera Bon, Jong Batak Bon, Jong Islameten Bon, Jong Celebes, Jong Ambon, Sekar Rukun, dan pemuda kaum Betawi melebur menjadi satu Indonesia Muda dan tersatukan oleh satu ikrar bersama Sumpah Pemuda.